Malam, welcome back to It's Me Channel dan masih bersama gua Ian. Gimana kabar kalian, sehat? Semoga selalu sehat, dilancarkan rezekinya. Gua alhamdulillah sehat. Kangen banget gua sama subscriber It's Me, dan yang baru gabung, welcome to It's Me, please enjoy. Dan sesuai quotes yang kemarin gua bikin di Instagram story tentang antara milih konten komedi apa konten horor, ternyata yang lebih banyak itu konten horor. Hampir 90%, makanya bakal gua bikin nih sekarang konten horor. Dan ada rulesnya kan, kemarin suruh gua DM sama kru gua, cerita lu yang paling scary lah, yang paling serem. Nah, di situ gua pilih, ternyata gua udah dapet narasumbernya, dan sekarang kita panggil aja langsung ya. Giovanni. Come on, Ge. What's up, Di? What's up? Gimana Pak Yan? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Dan ini narasumber kita yang pertama, kenalin dulu dong. Oke. Buat subscriber It's Me Channel, kenalin. Sebelum mulai, nama gua Giovanni. Dari mana lu, Ge, nih? Kalau boleh tahu nih, biar nggak pada penasaran. Kok ganteng banget sih narasumbernya kan? Ya, ngerinya gitu. Biar gua tahu. masih dari Bogor. Dari Bogor tentunya. Gak jauh ya. lah. Jarak gua sama Ian nih, rumahnya nih. Dan lu datang ke sini nih ngapain nih? Pasti penasaran kan? Gua ngopi itu ngobrol perkara iman. Yo, perkara cinta nih. Oh, jangan Mas, ini beda. Soalnya konsepnya ini udah gelap-gelapan, Mas. Waduh, gelap-gelapan berarti identik dengan yang serem-serem. Oh, iya. Siap. Apa nih kalau boleh tahu nih kontennya nih? Ada, gua lebih horor dari perselingkuhan. Waduh. Sesuai permintaan kalian, gue bakal bikin konten. Semoga aja konten ini lancar, dan sebelum kita masuk ke intinya, jangan lupa juga di subscribe channelnya It's Me, di like, di komen juga sebanyak-banyaknya, biar gue sama kru lebih semangat juga konten buat, buat bikin video-video lainnya. Dan sebelum gue mulai juga turut berduka buat Semeru yang lagi terkena musibah. Semoga semua selamat ya. Saudara kita atau saudara rekan kita selamat. Dan kita di sini cuma bisa ngirim doa, itu yang terbaik sih buat mereka. Amin. Jadi langsung aja nih kita masuk videonya. Siap. Jadi lu mau mulai dari mana dulu nih, Mas? Lu sekarang kesibukannya kuliah ya? Kuliah gua. Kuliah. Alhamdulillah lagi semester akhir nih. Lagi puncak-puncaknya itu kan skripsi itu. Sialan. Udah mah horor sama skripsi, ditambah sekarang punya pengalaman horor juga. Dengar-dengar gua di kampus lu lumayan serem ya, Mas? Dibilang kampus gua itu jadi benar-benar horor sih. Jadi soalnya bentar guys. Soalnya setahu gua sebelum gua ngundang dia ke sini tuh gua nyari tahu dulu tentang dia apa. Udah dikorek gitu ya. Iya, harus jelas kan. Bisa. Jadi kampus lu itu kalau nggak salah ngebelah gunung ya, Mas ya? Nah, iya, jadi kayak gunung nih. Gunung kan begini ya? Iya. Gini lah, taruhlah gini. Kayak di belah dua gitu buat jalan mungkin. Akses jatuhnya ya. Nah, jadi akses itu dibangun. Nah, itu yang lu alamin di kampus lu tuh apa pertama nih? Itu gua waktu semester berapa ya, kampus gua tuh emang serem banget. Bisa dibilang bangunannya itu bangunan lama. Bangunan tua, Mas. Bangunan tua banget. Itu wah kacau sih, udah sama gunung ya kan. Iya. Ditambah bangunannya bangunan tua. Udah gitu nggak cuma gua aja sih yang emang di situ ngerasain pernah ngalamin kejadian horor gitu ya. Iya. Jadi adalah singkat cerita, waktu itu gua sama adik-adik kelas gua jadi di bangunan yang bener-bener horor tuh udah lama nggak ditempatin, dibersihin, alhasil jadiin koperasi kan. Dijadiin koperasi nih sama teman-teman lu. Buat berjajan kan, ngopi-ngopi itu kan, istirahat iya. situ santai. Sambil ngobrolin perkara iman juga mungkin para mahasiswa kan. Betul, Mas. Penting itu. Nggak kerasa kan dari zuhur sampai asar, sampai lewat juga kan, itu hampir mau maghrib. Bisa dibilang itu maghrib kali ya, karena kisaran jam berapa? 5:30 lah. Waduh, itu lagi ini ya, Mas ya. Kacau, gelap kan? Iya. Udah sama bekas gunung gitu kan. Gunung dibelah, bangunan lama baru diisi lagi jadi koperasi. Iya. Ngobrol nggak lama. Gua pernah cabut dulu tuh kan, gua cabut dulu ke teman gua. Di situ mungkin ada sekitar 5 sampai 6 orang lah. Di si bangunan itu. Nah, si bangunan di koperasi ini kan. Lanjut. Ngobrol-ngobrol gitu sambil diskusi. Cowoknya berempat, ceweknya 2. Waduh. Ceweknya 2 kan, karena kebetulan si adik kelas gua ini cewek nih. Iya. 2 kan. Dua-duanya itu. Nah, iya.
kebetulan jaga koperasi juga dia. Udah mau pada cabut, nah gue cabut nggak, maksudnya gue nggak langsung balik ke rumah nih, gue cabut dulu, kata gue bentar nih kesini, beli rokokan, beli rokok. Pas gue balik lagi ke situ, surupan lah kejadian. Si cewek itu? Dua apa satu orang? Satu orang. Gue kaget kan nyampe situ, kenapa rame nih anak-anak. Itu yang rame itu berarti sekelompokan lu itu? Nah iya, yang 6 orang itu. Iya. Gue ke situ, ternyata lagi kesurupan, gue kaget. Ya gue mahasiswa biasa gitu, nggak bisa ngeluarin orang masukin gitu kan. Iya. Ngerti gue nggak. Harus khusus ya? Itu harus membutuhkan ilmu lah gitu. Membutuhkan ilmu. Lanjut? Tadinya gue nggak percaya kan. Nggak percaya gue bilang. Disangkanya ngeprank lu gitu? Iya, gue takutnya ngeprank kan. Ya udahlah, alhasil kata gue, ada kosaki bau gak? Gue bilang. Kosaki yang ada 2 minggu atau 1 bulan gitu kan. Belum dicuci. Iya, yang belum dicuci gitu. Buat apaan, temen gue bilang. Wah, kata gue takut ini orang bohongan gitu. Iya. Lu pegang aja yuk kalau nggak percaya. Gue pegang kan, bener-bener itu tenaganya tuh kenceng banget. Bisa dibilang 4 kali lipat dari cowok lah itulah. Buset. Nggak sewajarnya tenaga orang ya jatuhnya. Nah, betul. Gila itu bener-bener di situ gua baru ngerasain, wah ternyata kesurupan tuh gini gitu. Iya. Itu jujur, itu gua pertama kali megang itu orang kesurupan. Kacau itu. Tuh lu respect lu di situ yang lu ngerasain gimana tuh? Gemeter gue lah, gila lu, keringet dingin gue itu. Nah beres gitu, bisa dibilang nih temen gue satu nih santri kan. Iya. Santri. Ngerti agama. Ngerti kan, iyalah dia pernah, ya, masa sih santri gitu, nggak tahu lah hal-hal kayak gitu. Akhirnya ditangani nama dia, nggak tahu tuh gue tuh dia sambil kayak pencet-pencet begitu kan, sini nih gitu. Udah tahu mungkin ya celah-celahnya sambil mencari. Itu lama mas, sekitar ada mungkin 45 menit. Buset. Kesurupan 45 menit udah jelas gitu. Lemas habis beresnya, Mas. Cewek lagi. Gua aja sampai keringetan dulu. Gua kewalahan banget kan. Alhasil beres tuh kan dikeluarin. Emang sebelumnya dia ketawa-ketawa sambil nangis gitu. Lu serem gak sih? Ketawa dulu nih, ketawa. Iya. Neng itu Kunti ya. Kayak Kunti gitulah. Ketawa langsung nangis. Ketawanya kan beda kan? Beda. Gitu. Ya sih udah kebayang di telinga teh, Mas. Itu aduh. Ini gue pakai jaket sih, ini merinding gue. Parah. Ngeri ya. Udah gitu lu yang ngerasain soalnya, Mas. Nah, udah gitu gue sempet gak percaya kan, kampus gue horor. Kata gue mungkin kalau kesurupan dimanapun bisa kesurupan mungkin. Kalau misal si cewek ini atau siapapun orang ini bengong-bengong terus banyak pikiran kan, biasanya kan gitu. Begitu pikiran kita kosong, masuklah tuh. Ya. Hal-hal yang kayak gitu emang diidentikan dengan pikiran bengong. Nah, makanya jangan bengong, kecuali mikirin kredipo kan. Iya, Mas. Lanjut, Mas. Udah gitu. Dari situ itu masuk semester berapa tuh? Itu udah kejadian udah lama banget kan, mungkin udah setahun. Akhirnya gua ada di mana masukin kelas malam. Kelas malam itu masih kelas karyawan apa enggak? Enggak, jadi gua kan kebetulan reguler juga kan, kelas iya. pagi. Gak tahu kenapa itu jadi ada kelas malam. Oh, dirubah jadwal. Dirubah jadwal, gua dadakan. kaget. Iya, dadakan banget tuh. Sekitar berapa bulan ya gua ada kelas malam? Mungkin 3 bulan lah. Iya. 3 bulan gua kelas malam, masuk itu abis maghrib. Masuk abis maghrib? Masuk abis maghrib, pulang jam 8. Jaman ya. Bayang kan? Iya sih. Gunung nih dibelah kan, jadi bangunan tua. Tambahan Jam mahasiswa 6 sedikit kan, jam ya pokoknya yang kelas malam tuh cuma kelas gua doang lah. Gua sempat searching sih kampus lu kayak gimana. Gua pernah sempat lihat foto-fotonya. Emang jadi guys, bangunannya itu emang benar-benar tua, terus masih banyak pohon-pohon gede ya nggak sih? Wah, parah. Itu sempat gua searching kemarin soal kampus dia. Itu bisa dipakai buat capture lah istilahnya. Kalau anak-anak sekarang ya. Lanjut, Mas. Nah, hasil begitu gua ada kelas malam. Cuaca tuh kayak gini lah, kayak hujan gini sekarang nih. Habis hujan gitu ya? Karena itu bulan-bulan November, sekitar November kan udah kan ber tuh udah hujan tuh. Biasanya tuh diidentikan di Indonesia. Lagi Bogor. Aduh. Udah gitu gua masuk habis maghrib. Nah, parkir motor gua nih depan koperasi yang bangunan yang kesurupan itu. Yang bekas kesurupan itu. Iya. Parkir di situ. Tadinya kan ada berapa motor ya, mungkin udah pada cabut duluan kan. Gua kebanyakan ngopi di kampus tuh. Itu sekitar jam 8:30.
Ya emang sebelumnya temen gue pernah ngingetin sih, kalau lu emang pengen lihat, lu pengen percaya sama hal kayak gitu, lu pengen lihat dia gitu di sini, ya lu ke parkiran itu, yang koperasi itu. Itu temen lu yang ngomong gitu? Temen gua yang ngomong. Karena dia mungkin udah ngalamin? Nah iya, sering dia. Karena dia sering bisa dibilang sampai malam lah di kampus. Terus akhirnya lu? Jadi si bangunannya gini nih, contoh ya, misalnya, nah ini bangunan ini 2 lantai mas. Oh 2 lantai? 2 lantai. Ini lantai 1, ini lantai 2 nih gini. Di atasnya ini ada bangunan lagi. Itu lebih tua dari bangunan ini. Tapi itu si bangunan itu nyatu sama yang bangunan 2 lantai ini apa misah? Misah dia. Oh, misah. Sekitar gimana dari sini? Ya nggak jauh-jauh banget lah. Mungkin 1 kilo, nggak 1 kilo sih, kurang 1 kilo juga. Iya. Jadi dekat dia, lah jatuhnya. Jadi dia posisinya ini, nah ini koperasi, nah ini parkiran gua kan. Nah ini di sini nih. Adanya tinggi banget atas. dia ya. Udah gitu ada pohon kayak pohon. Tahu nggak lu kayak ada Tarsan itu apa pohon apa sih? Beringin. Emang beringin itu? Beringin mas yang kayak gitu. Nah ke belakangnya itu ngelos itu kayak pohon-pohonan nggak kayak ini banget, kayak pohon bambu. Iya udah pohon-pohon tua lah jatuhnya. Gila itu pohon-pohon serem lah gitu. Lanjut mas. Udah gitu, gue cabut kan, gue mau cabut, beres kelas. Itu jam berapa kira-kira lu cabut? 9 mungkin. Jam 9 malam. Bayang. Sekitar jam segituan lah. Kok cuma ada motor gua doang gitu kan? Yang nyisa? Iya. Ya, iya. Kenapa motor gua doang? Gua kebanyakan ngobrol sama dosen kan emang ada obrolan lah, beberapa obrolan sama dosen. Wah, motor gua doang nih. Gua bilang, udah kata gua apa santai. Gua udah coba santai kan. Karena posisinya ini gedung gua nih, ini ke bawah gitu tuh. Oh iya. Ke bawah gitu. Gua bilang, so santai. Tadinya nih, so santai gua. Beres gitu, gua nyalain motor. Si motor gua nggak bisa starter ternyata. Diselah gini nih. Waduh, padahal motor tua. Motor metik gitu. Iya, Mas. Iya, aduh. Yang sekarang dibawa sama lu ya? Nah, iya. Oh iya. Yang udah nemenin gua bertahun-tahun nih. Parah sih. Emang motornya motor metik tapi motor tua. Cuman masih masih kuat lah gitu. Lanjut, Mas. Udah gitu, wah anjir kata gua salah lagi. Gua salah. Nah, nggak tahu kenapa gua pengen lihat ke bangunan yang atas itu. Bukan ke koperasinya malah. Bukan. Wah, gue bilang kenapa ya? Ah, udahlah, gue bilang jangan dulu dilihat gitu kan. Motor gue belum nyala tuh motor gue, beres. Gue lihat ke atas, curi-curi pakai ujung mata tadinya kan gini. Kok gue pengen lihat aja gitu kan, gue liatin. Tapi itu di ujung mata lu udah ada? Gak ada. Oh nggak ada. Gak ada. Kirain gue udah ada. Gue gini, wah anjir itu. Ada mas. Wah. Apaan mas? Si Neng mas. Si Neng tapi lu ngerti gak kayak gimana sih bangunan tua? Nah kan ini kaca nih. Iya. Kalau ini kan di dalam posisinya kayak ada besi-besi tau nggak? Iya. Nah besi-besi dulu. Jadi si gorden juga kan ada 2 lapis nih. Kayak yang putihnya itu yang agak transparan tuh, yang bolong-bolong itu putih, baru tuh gordennya tuh kan. Itu kebuka sedikit sekitar ya setengah jengkal lah segini nih. Iya. 5 jari gitu segini. Dia tuh lagi diri ngeliatin gua. Oke. Itu Sosoknya pakaiannya itu pokoknya si muka nggak jelas, kayak hitam gitu, si muka hitam. Dia cuma sebelah segini, pakai pakaian Belanda. Damn. Itu parah itu. Kebayang nggak sama lo? Jam 9 sendiri di parkiran, pas nengok ke atas. Kayak noni Belanda mas? Kayak noni Belanda. Kayak ya pakaian Belanda gitu. Wih itu langsung gua, anjing itu apa? Terus lu gimana anjir? Ngebut. Gua langsung ngebut. Tapi motor lu nggak mati, aman? Aman, kalau mati tuh gua tinggal kayaknya tuh, gua lari. Udah amat, gua nginepin aja motor di kampus. Soalnya satpam juga di depan tuh sempat kaget, kok masih di kampus? Ya tadi gue bilang ada obrolan sama dosen dulu gitu. Terus lu pas lu cabut itu, udah aja cabut gitu? Udah, gue banyak ngomong gue. Besoknya itu lu cerita nggak sama anak-anak? Sempet gue cerita. Bener kata lu, gue bilang ada. Nah alhasil banyak kejadian kesurupan lah, apalah itulah. Satpam sama pihak kampus itu nggak ngebolehin mahasiswa habis maghrib tuh masih ada di kampus. Jadi banget. Dirubah lagi sistemnya. Kalau mau di kampus mungkin di masjid kali ya, atau di dekat-dekat Sapam. Karena mencegah hal yang tidak diinginkan. Ya, Sapam aja pernah kalau nggak salah ada yang lihat ular tuh gede banget tengah jalan. Bayang lu, itu ular apaan tuh gitu? Apaan tuh gitu? Iya sih. Nah jadi ini salah satu cerita di hidup Mas Geo nih ya. Tapi sebenarnya ada lagi mas. Jadi yang di email itu bukan ini ceritanya. Iya sih. Yang di email itu pokoknya cerita
Kalau nggak salah tentang keluarga Mas Gio ya? Nah, masih saudara lah gitu. Masih saudara Mas. Jadi langsung aja nih Mas, coba dimulai dari mana ini? Soalnya kalau di email, gue bacanya aja sampai scary sendiri Mas. Gue baca di email ya, makanya gue pengen tahu langsung nih dari Mas Gio gimana nih Mas ceritanya. Jadi Awal mulanya ini kan saudara jauh ya. Bisa jauh. dibilang ini besanannya nenek gua. Oh iya. Besanannya nenek gua gitu. Om gua tuh nikah gitu. Om gua nikah sama gua, boleh bilang daerahnya? Nggak boleh ya? Nggak boleh, jangan ya. Intinya masih Bogor lah. Oh iya. Intinya masih Bogor, masih area sini. Oh iya. Daerahnya masih Bogor lah intinya. Masih Bogor, masih daerah sini lah, masih kabupaten, masih barat gitu. Singkat cerita, om gue nikah sama si keluarga cewek ini. Nah, si keluarga cewek ini punya orang tua kan. Nah, orang tuanya itu kebetulan lurah di salah satu daerah itu. Iya. Lurah, beres lurah itu emang di apa ya? Kalau namanya di kampung kan, kampung mah. Iya. Jangankan lu. Iya, paham gua. Ya kan? Nih guys, gue tegasin lagi nih. Jadi kalau pemilihan lurah di kampung itu beda kayaknya sama di kota-kota mungkin ya. Kebanyakan kalau di kampung itu tanda kutip ya yang gue alamin ya pakai ilmu-ilmu, bener nggak Mas? Betul. Jadi ada ritual-ritual tersendiri di pihak ini dan pihak ini. Nah, jelas. Nah, terus Mas lanjut. Udah gitu di kampung itu tuh emang udah kepilih, Mas. Sebenarnya udah kepilih jadi lurah nih. Yeah. Si besanan ini gua tuh udah kepilih jadi lurah. Dan deket rumahnya, pokoknya di area kampung itu ada pohon. Itu pohonnya pohon beringin kayaknya kalau nggak salah, sama beringin juga. Di pinggir rumahnya. Deket-deket rumahnya lah gitu, Yeah. ada pohon beringin. Dan warga juga emang banyak keganggu kan. Tapi itu pohon sekitar ya mungkin bisa dibilang puluhan tahun, ratusan tahun. Umurnya itu nggak ada yang nebang gitu. Karena nggak berani atau karena ada alasan lain lah. Nah, ada mitos lah, Ya, kayak isu-isu. Wah, kalau itu pohon ditebang, oh bisa begini, Ya. begitu gitu. Pokoknya Ya, paham, yang horor lah, sampai ada yang teror, ya tewas lah gitu, diteror apalah, itu ngeri banget. Nah, beres tuh kan. Akhirnya nih si besanan nenek gue ini bukan besanan yang ceweknya ya, yang cowoknya. Jadi si mertuanya om gue lah. Ya. Si suaminya dari si bapaknya dari yang nikah sama om gua nih, yang lurah ini, ditebang lah Mas tuh pohon. Si pohon itu Ditebang. Warga juga sempat kaget, itu warga sampai waduh ini orang berani banget gitu kan. Yeah. Ini nebang nih pohon gitu. Habis ditebang sakit. Bener Mas, Sakit. Itu selama 5 hari. 5 hari setelah nebang. 5 hari setelah. Itu pas ini kejadiannya tapi, itu. sorry. Tapi pas nebang itu nggak ada kejadian apa-apa Mas? Nggak ada. Biasa Santai senormalnya aja. ya, senormalnya nebang. Sehari 2 hari lo aman gitu. Iya. Hari kelima nggak tahu kenapa itu sakit. Ya gue sih sama keluarga positif aja, mungkin kecapean. Iya. Karena kan memang bisa dibilang udah berumur juga, udah tua gitu. Ini kejadian kan udah sekitar ya berapa puluh tahun ya, gue masih kecil lah. Tapi gue udah ngerti gitu sama hal yang wah itu tuh hal-hal horor gitu. Gue udah ngerti, yang dulu gue udah ngerti. Nah, dia sakit. Mungkin keluarga juga awalnya, wah coba aja bawa ke dokter biasa gitu, cuma cek-cek aja gitu kan. Dokter juga aneh ya, awalnya kayak meriang-meriang, demam kayak gitu. Ini kok lama, sebulan. Iya. Sebulan Aneh tuh jadinya, sakit, iya aneh. Sedangkan diperiksa ke dokter Aman gitu, aman, kayak nggak ada gejala ya, apa-apa ini cuma gitu, meriang Mas. doang gitu, Iya. kayak kecapean atau gimana, namanya udah berumur kan. Iya betul. Beres gitu, nah si bapak ini tuh, gue bilang bapak aja kali ya, si bapak ini tuh, bapak lurah ini tuh kan sebulan tuh habis nebang tuh kan, sebulan masih belum sembuh dia. Itu kacau kan, ada yang nyadar, ada yang ngingetin juga si warga, mungkin wah itu efek itu kali. Iya. Disangkut pautkan dengan itu Mas. Nah, jadinya. sebut dengan itu, yang nyadar itu nggak tahu anaknya, nggak tahu istrinya ya. Jadi ya namanya sebuah keluarga pasti ada foto keluarga. Iya betul. Ya nggak sih? Pasti. Nggak mungkin dong nggak ada ditaruh di ruangan gitu. Nah, Sama. itu fotonya itu sebenarnya bukan foto keluarga sama anak-anaknya sih, lebih ke si suami sama si istri nih, kayak Iya. si bapak lurah ini sama istrinya nih. Iya. Foto itu berdua kan gini nih, satu frame. Itu tadinya itu foto dari awal foto dari tahun berapa kan, itu mungkin dia udah nikah juga kan, udah nikah. Itu foto sekitar berapa tahun lalu ya, udah lama lah, tapi udah berwarna Mas, belum hitam putih. Iya, iya. Belum hitam putih.
Fotonya udah berwarna. berwarna. Itu gede banget, ukuran sekitar 10 R lah. Itu kan gede banget. Iya. Ukuran 10 R. Dan yang bikin gua kaget sama semua orang gak nyangka, mungkin keluarga itu gak nyangka juga. Jadi si foto itu kan foto berdua gini nih. Anggaplah ini bingkai foto nih. Ya. Foto berdua gini kan. Pinggirnya ini ada pocong. Dia jelas, Mas. Cuma dia nggak muka gini, enggak. Jadi misalnya ini nih. Ini kan bingkai foto kan. Ya. Nah, ini kan objek nih berdua nih. Itu tuh si pocongnya itu hidungnya yang kelihatan segini, hidung sama si tali pocongnya itu putih. Itu jelas banget itu. Parah. Iya, merinding gua juga nih, Mas. Itu kacau itu asli. Itu yang ngelihat semua keluarga, Mas. Awalnya kayaknya istrinya tuh yang nyadar kan. Oh, ini foto ada ini gitu. Iya. Kayaknya diturunin, dibuka. Awalnya wah ini kali kan kalau foto-foto lama tuh kayak bukan kebakar apa ya, kayak berjamur warna putih berjamur, itu. Betul. Nah, warna putih itu berjamur tuh. Jadi jadi malah kayak 3D gitu ya, Mas ya. Nah, itu malah itu hidungnya tuh mancung banget tuh, hidung segini gitu. Nah, sama si tali pocongnya itu atasnya tuh wow, itu parah itu. Itu baru nyadar kan setelah sebulan mungkin. Akhirnya kebetulan si keluarga nenek gue ini bisa dibilang adalah saudara gue yang emang ngerti gitu sama kayak gitu. Ngerti. Datang ke rumah besanannya nenek gue, terus ngasih tahu kan ini wah ini kok bisa begini gitu. Akhirnya beres gitu tuh ya dirundingin dulu sama keluarga. Terus bilang juga kan, sebenarnya keluarga gue juga tadinya nggak tahu nih si bapak ini tuh nebang pohon kan awalnya, baru diceritain sama si istrinya. Ya jadi waktu itu tuh pernah nebang pohon, terus emang warga sini bilang itu pohon yang ditebang. Kalau nggak salah itu kalau ditebang juga harus dikasih apa ya namanya ya? Sorry nih kalau gue kata-kata gue kotor, tapi emang nama itu tai besi. Tai besi itu kayak gimana sih? Oh, yang bekas gergajian. Oh, itu tai besi itu? Iya, gergajian kayu, Mas. Itu kalau di kampung gua ya namanya itu bekas gergajian kayu tuh ada serbuk-serbuknya. Nah itu tai besi disebutnya. Mas, gua minum boleh nih? Sok minum dulu, Mas, biar nggak ini, Mas. Biar refleks. Ngemil juga, Mas, kita udah sediain. Aman. Nah, lanjut, Mas, dari situ katanya harus pakai tai besi kan. Gua nggak ngerti tuh, pokoknya tai besi sampai sekarang tuh gua nggak tahu itu apaan sih. Gitu kan. Dari situ keluarga gua pada kesana. Alhasil dilihat foto sama keluarga juga kaget. Semua kaget. Awalnya gue nggak boleh lihat nih. Cuma dasar gue penasaran kan, masih bocil. Gue lihat, wah gitu. Lu percaya nggak percaya? Setiap yang lihat foto itu tuh meriang malamnya. Itu sekitar berapa orang yang bawa kesana? Gua, nenek gua, orang tua gua, om-om gua pada ikut. Ya sekitar hampir semua keluarga sih ke situ. Kumpul sekalian juga kan nengok juga. Nah, nengok juga, karena kan besanan kan, besanan nenek gua. Wah kata gue malah meriang. Akhirnya itu dikerjainnya itu, maksudnya di situ tuh niatnya cuma sebentar. Alhasil saudara gue bilang wah ini nggak benar, ini tuh bener pocong gitu, itu bener pocong gitu, itu bener pocong. Hasil jadi nginep berapa hari ya di situ gue karena ngerjain itu seminggu. Karena itu katanya nggak tau lah, gue nggak ngerti, jadi kayak wirid gitu pokoknya. Wah ini tadinya ada beberapa saudara gue yang bilang, wah ini tuh kayak kiriman orang nih yang sirik gitu, yang sirik karena sama emang udah pemilihan ya, Mas. Nah, udah beres pemilihan itu tuh, udah jadi lurah lah gitu, jadi lurah. Wah, ini kayaknya kata saudara gue, wah ini kayaknya orang ison gitu, orang jahil ngirim gitu kan. Kalau bahasa Bogor nih, Bogor sendiri nih. Ya bahasa di kampung kita lah kayak gitulah. Orang-orang yang sirik gitu kan sama dia, mungkin emang udah menang juga, mungkin nggak tahu ya, gue juga nggak tahu kan itu hasil ngirim atau apa, karena gue masih kecil nggak berani nanya sejauh itu gitu. Pokoknya intinya itu si foto itu dikerjain selama 1 minggu, itu kayak ya udah wirid terus nggak pada tidur gitu. Pokoknya setiap yang lihat foto itu tuh meriang, gue aja meriang sampai sekarang. Gue masih kebayang tuh, pokoknya backgroundnya itu warna merah, fotonya pakai peci. Nah si hidung itu, si pocong itu jelas banget. Tapi lu abadikan foto itu nggak keluarga? Ya masih disimpan, mungkin sampai sekarang kayaknya masih disimpan. Maksudnya nggak gua foto sih, karena nggak boleh. Iya nggak boleh publikasi. Itu asli, itu gua nggak bohong itu. Sumpah gua itu baru lihat sih gua kayak gitu, hal-hal kayak gitu.
Ya itu, kalau itu pas keluarga lu jatuhnya menolong ya, dikerjain tuh si foto itu, Ya. itu tetap masih ada mas foto itu? nggak langsung hilang sih itu juga. Nggak langsung hilang. Masih ada. Cuma si bapaknya agak mendingan lah gitu. Ada kayak sembuh lah dikit-dikit. Ada perbaikan dari dirinya gitu, perkembangan. Itu sempat sembuh. Itu hilangnya tuh itu seminggu habis di wirid gitu kan, dikerjain bareng-bareng. Itu yang ngerjainnya nggak seorang juga mas. Karena tahu mas. beberapa orang itu kalau nggak salah 3-4 orang yang penasaran. Oh ini kenapa ada Iya, kenapa ada si pocong di foto? Masa iya ikut? Aneh juga kalau itu ikut karena kan pun, itu foto studio itu mas. kalau ikut pun dari pertama udah ketahuan kali. Jelas 10R. Iya. Gede kan 10R. Nah, logis juga berarti emang. Segini nih badannya mah nggak ada. Ini hidung doang, hidung sama ini. Jidat juga nggak ada, hidung sama segitu. Itu kacau itu. Asli itu keluarga gua aja baru tahu gitu ya sama hal kayak gitu, kok bisa sampai segitunya. Iya. Gua dibanding lihat dari foto gitu, gua mending lihat langsung gua. Lah, Kayak yang ya emang sih gua penakut gitu. Jangan juga mas sebenarnya. Tapi itu gua ya meriang gua lihat foto itu. Semua sampai mama gua meriang. Dari efek foto itu ada kelanjutan lagi nggak mas? Hilang kan itu kan hilang tuh nah jadi hilang tuh bro lu manggil bro kali ya, bro atau sis gitu, bro and sis. Hilang tuh si pocong tuh si pocongnya itu kan adanya di posisinya di sebelah kanan tuh. Di sebelah kanan itu berarti adanya di posisi dekat si bapak. Si bapak itu pas banget. itu jelas banget, itu parah. Itu hilang. Nah, pas habis hilang udah tuh selang mungkin beberapa bulan, beberapa tahun juga itu kalau nggak salah, gua lupa kan. Karena ini kejadian silam banget, beberapa tahun ke belakang, berapa puluh tahun ke belakang, hilang. Terus jatuh sakit parah. Si bapaknya Selama jadi kepala desa gitu jatuh sakit parah, jadi meninggal. Men, Pas sakit parah juga sempat diobatin lagi, tolong dong takutnya ada apa-apa gini. Dicek, setiap diobatin sembuh, nggak tahu tuh lost contact kan sama keluarga gua karena mungkin bisa dibilang itu kayak ya penyakit tua, bukan stroke ya, tapi nggak bisa bangun aja sih. Kacau, bisa bangun. jadi itu penilaian dari keluarga itu antara itu dikirim sama orang, kalau enggak itu gara-gara nebang pohon. Tapi kalau masa iya sih, gua nggak percaya sih kalau nebang pohon gitu. Tapi dulunya dia bilang dulu banget itu pernah ada yang nebang, tapi nggak sampai nggak. Cuma sakit, tapi itu pohon namanya pohon beringin, mungkin horor juga dari warga situ. Begitu ditebang, jadi ya nggak membutuhkan ratusan tahun atau puluhan tahun untuk sebesar itu lagi. Itu cepet banget Pertumbuhan si pohonnya. Itu cepet banget itu asli itu. Emang sih kalau misalkan di kampung gua, daerah Bogor tepatnya, nggak tahu juga sih di daerah lain, mungkin pohon beringin itu rata-rata diidentikan dengan kayak gitu, apalagi posisinya udah puluhan tahun dan ukurannya itu udah melebihi batas wajar, men. Jadi diidentikannya pasti dengan hal-hal mistis kayak gitu, mas. Wah itu kacau itu. Itu yang paling scary di hidup. Ada lagi juga, itu kan sampai lagi, meninggal kan. Itu kan sampai meninggal tuh si bapak lurah ini meninggal. Akhirnya udahlah, keluarga juga itu duka cita kan, ikhlasin segala macam. Itu istrinya juga sekarang meninggal. Baru tahun ini meninggal. Kayak istrinya itu sempat nikah lagi nggak, mas? Sempat nikah lagi, tapi aman lah, nggak ada gitu-gitu lagi karena pindah lokasi juga kan. Lanjut cerita lama. Ada lagi nih mas, pohon juga sama. Pohon juga, mas? Pohon juga beringin juga sama. Waduh. Ada apa ini dengan pohon beringin? Ya bisa dibilang ini masih kampung gua lah. Dekat. Cuma mungkin beda RW ya. Oh iya. Beda RW. Ada pohon beringin, emang di kuburan juga. Gua awalnya nggak percaya kan. Gua nggak percaya. Di situ ada nenek-nenek, dia bilang. Kata orang kampung. Iya, karena dulu tuh dia bilang ada yang lihat. Rata-rata bukan orang situ, orang baru nih. Misal ada di kampung ini yang baru nikah nih. Misalkan yang baru nikah, entah itu cewek atau cowok, pokoknya kalau penghuni baru itu pasti tengah malam tuh pasti bakal lihat itu. Nggak tiap hari sih,
pasti aja diliatin sekali lah gitu. Maksudnya kalau orang yang ngelewatin jalur situ, orang baru, dia nunjukin. Itu malam Mas. Itu tuh tempat ya jalanan umum lah. Sering dilewatin Iya, gitu. lalu lalang orang. Masih rame lah. Cuma kan namanya tengah malam, masa iya masih ada orang main gitu. Iya. Awalnya gue diceritain. Jadi ada tetangga gue masih orang situ juga yang bilang itu ada nenek-nenek turun dari pohon itu gitu. Karena kan itu di kuburan. Gue bilang gue nggak percaya loh. Gue nggak pernah percaya kata gue sama hal kayak gitu. Karena emang si pohon itu bisa dibilang sesepuh dari kampung gua nih, sesepuh dari kampung gua bilang itu pohon jangan ditebang karena itu ngejagain istilahnya rumah-rumah dekat situlah kampung itu. Iya. Jadi adem sih. Nah iya. Iya kayak logisnya kayak gitu identiknya ya. nih pohon kita tuh pohon ini tuh ya pohon ciri khas warga situ ngerti nggak? Paham. Beres gitu, cewek nih yang ininya, yang si korbannya. Dia pulang apa lagi keluar rumah tuh, pokoknya ngelewatin itu kan. Ngelewatin itu, posisinya juga di turunan Mas gini. Jadi ini pohon nih, ini pohon, ini kuburan kan segini kayak pohonnya tuh tengah-tengah. Jadi ini turunan gitu tuh. Iya. Nah si cewek ini muncul dari sini nih. Dari sesudah si pohon ini, kalau dari bawah naik ke atas. Sudah dari pohon itu. Dia keluar rumah. Dia lihat dong dari atas sampai bawah. Dari atas pohonnya Mas? Muncul nenek ini. Ini pohon nih. Turun dia. Turunnya itu secara normal orang apa gimana Mas? Wujud bener-bener nenek-nenek. Jalannya bongkok. Jalannya bongkok? Jalannya bongkok. Gak logis juga Mas. Dia turun, ya mungkin namanya gimana ya, namanya hal-hal kayak gitu ya. Terus namanya juga hantu gitu. Ya. Masa iya sih dia jalannya nggak gimana ya, nggak kan biasanya orang-orang bilang kalau hantu tuh Melayang. Tapi itu enggak mas jalan senormalnya biasa. Orang biasa. Jalan biasa. Dan lu tahu itu orang ini cewek nih dia lari gobloknya. Kalau gua mau bilang ya harusnya lu cari tempat rame. Tapi kalau gua jadi dia juga gue juga nggak tahu. Panik, mas, karena panik. Karena panik kan, terus tuh cewek kaget juga. Mungkin tremor udah pasti, keringet dingin udah pasti. Iya udah jelas. Dia kaget, dia cuma bisa ngelihat doang dari atas sampai bawah turun begitu jalan, mau nyamperin dia dong. Posisinya tuh dia udah ngelewatin ini pohon nih, ini kan rumah dia nih. Iya. Dan dia udah nyampe sini, itu lihat tuh turun, nyamperin dia dong. Itu cewek ngumpet di mana? Depan rumah orang. Ngumpet dia mas? Ngumpet dia. Gak minta tolong? Enggak dia ngumpet. Dia bilang gue gini katanya. Depan rumah orang, depan pintu loh. Buset. Ketok-ketok ya kan. Tolong iya, gitu. Harusnya mah gitu. Ini apa nih gitu. Nenek kan itu. Itulah nenek. Tapi gue bilang lu sampai dicekek gak gitu? Enggak lah. Enggak kayak di film-film setan. Iya, gue kan kiranya begitu mas. Iya. Karena kan gue nggak pernah juga kayak gitu kan. Alhasil dia ngumpet kan, sampai keringat dingin, penangis dia. Ternyata tuh nenek cuma ngelewatin doang ke bawah. Habis gitu dia mau balik lagi ke atas, tuh nenek balik lagi. Kayak pengen main gitu nenek. Dia balik lagi, sama naiknya pun ke atas gitu. Kayak ditarik tuh nggak? Kayak timbaan gitu. Iya. Tarik gitu, turun. Asli itu nenek. Lu sendiri udah pernah lewat situ? Gua aman terus. Cuma yang nggak aman tuh ada pohon sebelumnya juga. Karena emang banyak pohon. Oh di situ. Bogor bos. Iya masih. Sorry nih. Masih hijau lah. Masih hijau, masih asri gitu. Kebetulan kan rumah gua di kampung gitu. Sempet gua lihat. Cuma kalau si nenek itu gua nggak nemuin gua. Soalnya jatuhnya lu kayak pribumi di situ ya. Iya. Dia itu nunjukin kayak ke orang-orang baru aja. Memperkenalkan diri sebenarnya. Gua ada di sini gitu. Iya. Sama. Itu pun gak ada yang nebang, gak ada yang nebang. Sampai sekarang itu ada mas? Ada. Sampai sekarang tuh kalau mau ke situ oke gua ajak. Waduh. Gitu. Tapi harus kuat iman gak mas? Aduh. Biar nggak goyang. Maksudnya. Harus sendiri lu. Asli itu ada. Jadi dulu itu pas gua umur SMP kelas 3-an,
ada salah satu, lu pernah denger nggak? Salah satu acara film yang pengen ngerekam di daerah Bogor. Tepatnya di daerah Salak, Mas. Sampai pada balik lagi. Kameranya semua bermasalah, sistemnya bermasalah semua. Sampai ada lensa kamera yang pecah pas mau ngerekam. Wow. Itu Bogor. Bogor itu sama kental, masih kental sama hal-hal Tapi iya sih. gitu. Yang gue lihat dari konten-konten sekarang nih, sempat gue baca di Twitter juga, nggak ada yang berani kalau syuting ke Bogor. Iya, Mas. Nggak ada yang berani. Apalagi nggak tahu ya kalau memang di Bogor kota ya. Iya. Di Bogor daerah sini tuh Bogor emang kabupaten, masih iya. daerah Gunung Salak lah. Betul rumah gue tuh nggak jauh dari Gunung Salak, emang deket lah, bisa dibilang deket gitu. Jadi masih ada gak nih Mas cerita yang menurut lo emang bener-bener lebih scary dari itu? Banyak sih sebenarnya gue Iya kalau sih, cerita banyak sih, scary. cuman yang lebih Sebenarnya kan diselingkuhin juga scary mas. iya Mas. Gimana nih? Aduh. Aduh. Jadi diudahin kali Mas buat cerita lo sekarang nih ya. Ya diudahin boleh. Kalau emang lu masih mau denger cerita gue, Tapi silakan. maksud gua kan tadi gua ngambil yang lebih scary, ternyata emang scary parah sih Mas. Gua kayak sampai ngebayangin yang di foto sih sebenarnya tuh. Masa Yang sampai ada korban jatuhnya Mas. meninggal mas. Itu asli. Jadi itu tanda tanyanya antara dari pohon apakah dari pohon beringin atau dari Sampai sekarang gue nggak berani nanya gue ke orang tua gue gitu. Itu dulu tuh gimana sih gitu. Tadinya gue kemarin sempat mau nanya gitu kan. Ini dulu tuh gimana sih gitu. Itu tuh Iya, iya. ya sebenarnya tuh emang dijailin sama orang atau emang gara-gara itu nebang itu pohon gitu. Tapi jatuhnya kan itu udah cerita lama di keluarga lu ya. Lama Jadi banget itu. Berapa bulan? Kalau buat di up lagi mungkin karagok jatuhnya ya. Kagok. Takut gimana ya udahlah gitu. Jadi gimana guys menurut kalian kalau misalkan kalian juga punya cerita-cerita horor yang emang buat di-share asik gitu, lu komen aja di bawah, lu DM juga kru kami biar bisa lanjut ke episode 2, episode 3 ya man. Paling segitu aja dari Mas Geo. Thank you Mas Geo. Thank you juga Pak Ian, ini jamuannya tuh. Udah datang ke acara kami. Semoga dengan ini silaturahmi kita lebih jalan lagi ya Mas Harus ya. dong, pasti. Yang pastinya jangan lupa di subscribe. Subscribe. Channelnya apa? It's Me Channel. Di Nyalain like, loncengnya, yo. kan, di like, Di komen juga. Kalau cerita gue kurang horor nih, nanti gue cerita lagi. Siap. Thank you Mas Geo. Pokoknya makasih buat semua. Till next time. Peace out. Peace.